Coba deh, kamu bayangkan kamu ada di posisi ini ya. Kamu harus memimpin sekitar 2 juta orang. Bayangin aja skala Stadion Gelora Bung Karno penuh gitu, terus dikali 20, laki-laki, perempuan, anak-anak, beserta jutaan ternak mereka. Dan kamu harus membawa mereka melintasi padang gurun yang benar-benar mematikan. Nggak ada Google Maps, nggak ada sinyal seluler, dan pastinya nggak ada colokan buat ngecas ponsel kamu. Dan parahnya lagi road trip horor ini tuh berlangsung selama 40 tahun kan? Nah, iya, 40 tahun. Pertanyaannya buat kamu yang lagi dengerin, apa yang paling kamu butuhkan untuk bisa bertahan hidup dalam skenario yang se-ekstrem itu? Ya, kalau kita pakai kacamata logistik modern nih ya, kita pasti mikirnya butuh navigasi satelit militer, atau mungkin iring-iringan truk tangki air yang nggak ada habisnya gitu. Tapi jawaban dari sumber-sumber kuno yang kita pelajari di eksplorasi mendalam kita kali ini, itu sama sekali bukan teknologi. Terus apa dong? Jawabannya adalah sebuah manifestasi visual yang sangat brutal, sangat nyata dari kehadiran Sang Pencipta itu sendiri. Wah, ini menarik banget. Karena hari ini kita memang mau ngebongkar tumpukan teks dari sumber-sumber kuno tentang fenomena yang mungkin kamu sering dengar waktu masih kecil di sekolah minggu gitu ya. Yaitu tentang tiang awan dan tiang api. Bener banget. Tapi kita mau menyelaraskan ekspektasi dulu nih. Kalau kita baca catatan sejarah dan linguistiknya, ini tuh jauh dari sekedar dongeng sebelum tidur. Ini adalah narasi yang masif banget tentang bagaimana Tuhan tuh merendahkan dirinya untuk berjalan. Atau lebih tepatnya berkemah ya, bersama manusia. Nah, persis. Berkemah bersama manusia. Dan untuk bisa benar-benar menangkap seberapa masifnya peristiwa ini, kita tuh harus ngelepasin bayangan kartun yang mungkin selama ini ada di kepala kita. Kita harus masuk ke akar kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Oke. Karena jujur aja ya, banyak banget nuansa yang kayak menguap gitu waktu teks ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa modern lainnya kan. Iya, sayang banget emang. Banyak yang hilang dalam terjemahan. Setuju sih. Soalnya kalau saya dengar kata tiang awan gitu, jujur yang terbayang di kepala saya tuh awan putih fluffy yang bentuknya memanjang ke atas, kayak apa ya, kayak gulali raksasa gitu. Tapi dari sumber yang kita baca, saya tebak bukan itu kan maksudnya. Jauh dari itu. Jauh banget. Kata Ibrani untuk tiang di teks aslinya itu adalah amud. Amud, oke. Ya, amud. Dan amud ini tuh bukan tiang bendera atau tiang listrik gitu ya. Dalam konteks arsitektur timur dekat kuno, kata ini merujuk pada pilar struktural, semacam fondasi kosmis raksasa yang menopang seluruh bangunan. Ini adalah jangkar yang nggak tergoyahkan di tengah ketidakstabilan padang gurun. Wah, kebayang sih megahnya. Terus kalau awannya sendiri gimana? Nah, untuk kata awan, teksnya itu menggunakan kata anan. Ini tuh sama sekali bukan awan cerah yang lucu gitu. Anan ini merujuk pada masa awan badai atau thundercloud yang super pekat dan gelap. Oh, wow. Jadi lebih mirip awan badai tornado yang hitam mengerikan yang sering kita lihat di video-video bencana gitu ya? Tepatnya seperti itu. Dalam banyak literatur kuno, kan awan badai pekat ini emang sering diasosiasikan dengan kendaraan ilahi ya. Jadi teks ini tuh meminjam citra tersebut untuk nunjukin bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kekuatan kosmis. Dan awan ini tuh sangat masif, fungsinya juga luar biasa. Fungsinya buat apa aja emangnya? Pertama, dia itu menyembunyikan kekudusan Allah yang terlalu dahsyat. Supaya apa? Supaya nggak langsung membakar manusia berdosa di sekitarnya. Tapi di saat yang bersamaan, awan itu melebar menjadi kayak kanopi raksasa yang melindungi bangsa Israel dari ganasnya alam. Masuk akal banget. Dan elemen satu lagi adalah apinya kan? Kalau nggak salah bahasa Ibraninya ash. Betul, ash. Dan lagi-lagi nih, ini bukan sekedar obor raksasa atau lampu jalan ala zaman kuno gitu ya. Ash ini melambangkan energi murni, nyala api yang mengonsumsi segalanya. Ini adalah representasi dari kekudusan yang benar-benar menyala-nyala. Gila sih ngebayanginnya, ada awan badai pekat, terus ada api energi murni. Iya, dan disinilah kita menemukan sesuatu yang menurut saya sangat indah dari sisi linguistiknya. Seluruh konsep kehadiran ini itu dibangun di atas 3 konsonan akar kata Ibrani. Shin, Kaf, dan Nun. Oke, Shin, Kaf, Nun. Atau kalau kita singkat jadinya SKN gitu ya? Benar, SKN. Emangnya apa signifikansi dari 3 huruf SKN ini?
Kenapa ini penting banget buat kita bahas? Karena dari akar kata SKN ini muncul kata kerja shaykan. Dan shaykan ini artinya bukan sekedar kayak mampir minum kopi atau duduk sebentar gitu ya. Artinya adalah tindakan menetap, membangun relasi ketetanggaan yang intim dalam jangka waktu yang lama. Wow, ketetanggaan. Iya, dan dari akar yang sama juga, tradisi Yahudi memunculkan satu istilah yang mungkin kamu sering dengar, namanya Shekinah. Ah, iya, Shekinah. Itu sering dengar di lagu-lagu gereja tuh. Apa tuh? Disebut Mishhan, yang biasanya di Alkitab Bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai kemah suci atau tabernakel. Tunggu sebentar. Biar saya cerna ini dulu ya. Jadi maksudnya, waktu Tuhan memunculkan tiang awan dan api itu, dia tuh pada dasarnya sedang mendirikan tendanya sendiri di tengah-tengah umatnya. Bener banget. Wow, jadi ini bukan cuma sekedar urusan ngasih petunjuk jalan yang abstrak gitu kan, tapi Allah yang tak terbatas itu benar-benar membatasi dirinya supaya bisa harfiah bertetanggaan sama manusia. Itu kesimpulan yang sangat indah sih. Dia memilih untuk bermanifestasi secara langsung, menjadi tetangga di sebelah tenda mereka, hadir di tengah debu dan kotoran padang gurun. Wah, merinding sih dengar nuansa aslinya. Sayang banget ya, nuansa seintim ini sering hilang dalam terjemahan bahasa kita. Iya, makanya penting banget kita gali akar katanya. Terus, kalau kita bayangkan secara praktis ya, padang gurun Sinai itu kan secara harfiah adalah oven raksasa di siang hari dan kayak freezer raksasa di malam hari kan? Suhu siangnya bisa bikin kulit melepuh, terus malamnya drop drastis sampai nusuk ke tulang. Betul, ekstrim banget. Jadi, saya paham sih kenapa awan badai itu melebar jadi payung peneduh di siang hari dan apinya itu jadi semacam heater atau penghangat alami di malam hari. Tapi tunggu deh, saya jadi penasaran secara teknisnya nih. Teknis gimana tuh? Kalau siang ada awan, lalu malam ada api. Ini maksudnya ada dua pilar yang ganti-gantian muncul gitu? Kayak sistem shift kerja pabrik aja. Awan clock out pas senja, terus api clock in pas malam. Banyak orang emang mikirnya gitu sih. Seolah-olah Tuhan punya dua perangkat keras yang berbeda yang dinyalain ganti-gantian. Tapi kalau kita teliti tata bahasa Ibrani-nya, misalnya di kitab Keluaran pasal 14 gitu ya, teksnya itu dengan jelas menggunakan kata ganti tunggal. Oh ya? Kata ganti tunggal gimana? Teksnya bilang Tuhan memandang dari dalam tiang api dan awan itu. Jadi ini tuh bukan dua tiang yang berbeda. Ini adalah satu entitas tunggal. Semacam satu tiang hibrida gitu. Hibrida? Maksudnya awannya dicampur sama api gitu jadi satu? Lebih ke arah apinya itu ada di dalam awan tersebut. Ada seorang ahli perjanjian lama namanya Carl Friedrich Keil. Dia punya penjelasan yang menurut sumber kita ini sangat logis. Awan pekat itu tuh berfungsi sebagai selubung pelindung luar. Oke, jadi kayak pelindungnya ya? Iya. Di bawah terik matahari siang yang menyilaukan, selubung ini tuh terlihat seperti kolom badai yang sangat gelap dan meneduhkan perkemahan. Tapi ketika malam tiba dan suhu lingkungan merosot tajam, gelapnya malam itu membuat energi api di dalam awan tersebut jadi menembus keluar. Wow, masuk akal. Kan karena sekitarnya gelap, jadi pancaran cahaya dan kehangatan itu luar biasa tembus ke seluruh perkemahan. Wow, coba deh, kamu bayangin pemandangannya. Pendaran api raksasa yang menembus gumpalan awan badai hitam di tengah gulita gurun. Itu pasti magic banget visualnya. Dan kalau nggak salah fungsi tiang ini paling dramatis terlihat waktu mereka terjebak di Laut Merah kan? Waktu Firaun dan tentaranya mengejar mereka dari belakang tuh. Nah, momen itu tuh adalah intervensi militer yang paling nyata dari Tuhan. Bayangkan situasinya ya, Israel lagi panik luar biasa. Di depan mereka terhalang laut, di belakang ada kereta tempur pasukan elit Mesir yang siap membantai. Terus apa yang terjadi sama tiangnya? Lalu, tiba-tiba, tiang yang dari awal memandu di depan barisan Israel itu, dia bergerak memutar dan memposisikan dirinya tepat di belakang mereka. Jadi berdiri persis di antara Israel dan tentara Mesir. Gila, jadi kayak tameng hidup kosmis gitu ya fungsinya? Persis. Dan tiang ini tuh secara harfiah membelah realitas di malam itu. Di sisi yang menghadap tentara Mesir, tiang itu memancarkan kegelapan yang sangat pekat, menciptakan kebingungan total dan kebutaan yang bikin laju mereka berhenti total. Sementara di sisinya Israel? Di sisi yang menghadap Israel, tiang itu menembakkan cahaya terang benderang yang menyinari jalur penyeberangan mereka melintasi laut yang terbelah.
Makanya tradisi kuno tuh melihat ini sebagai manifestasi malaikat Tuhan yang bertindak sebagai perisai aktif, menahan panah dan senjata musuh gitu. Wah, merinding saya. Kalau saya ada di situ sih dan mengalami perlindungan yang se-ekstrim itu ya, saya pasti nggak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Pasti nempel banget sih di memori. Makanya sangat masuk akal ya kalau bangsa Israel itu punya memori kolektif yang sangat kuat soal kejadian ini. Kan kalau nggak salah mereka sampai bikin satu festival tahunan khusus gitu kan buat merayakan pengalaman camping di bawah awan ini. Betul banget. Festival itu namanya Sukkot atau dalam bahasa kita sering diterjemahkan Hari Raya Pondok Daun. Dan ini tuh bukan sekedar perayaan panen biasa ya. Selama 7 hari, orang Yahudi itu diwajibkan keluar dari rumah mereka yang nyaman. Terus mereka tinggal di mana? Mereka harus tinggal di gubuk-gubuk sementara yang atapnya cuma terbuat dari dahan-dahan pohon gitu. Para penafsir Yahudi kuno menegaskan bahwa gubuk fisik ini tuh adalah simbolisasi langsung dari Ananai Kavod. Ananai Kavod. Artinya apa tuh? Artinya awan-awan kemuliaan yang dulu menaungi leluhur mereka dari sengatan matahari gurun. Menarik banget. Dan seiring berjalannya waktu kan, ketika Bait Suci udah berdiri megah di Yerusalem pada abad pertama, perayaan Sukkot ini tuh skalanya makin gila-gilaan ya. Saya pernah baca dari sumber kita tentang sebuah ritual yang namanya Simchat Beit HaShoeva. Benar nggak tuh bacanya? Iya benar, Simchat Beit HaShoeva atau upacara penerangan Bait Suci. Itu tuh adalah salah satu tontonan teologis paling epik di dunia kuno. Jadi di bagian Bait Suci yang disebut pelataran wanita, mereka tuh mendirikan 4 menora emas atau kaki dian yang ukurannya benar-benar raksasa. Tingginya bisa mencapai sekitar 23 meter loh. 23 meter? Wow. Tunggu. Itu mah setara gedung 8 lantai dong. Betul sekali. Kebayangkan tingginya? Dan bayangkan, para imam muda tuh harus manjat tangga setinggi itu cuma untuk menyalakan apinya. Dan kamu tahu nggak apa yang mereka pakai sebagai sumbunya? Apa tuh? Pakaian-pakaian, celana, dan sabuk bekas para imam yang udah nggak terpakai. Mereka menyobek pakaian itu dan merendamnya dalam minyak untuk dijadikan sumbu raksasa. Gedung 8 lantai, apinya dari baju imam. Itu pasti terangnya minta ampun ya? Sangat amat terang. Bahkan catatan kuno dari Talmud bilang kalau cahaya dari keempat menorah raksasa itu tuh begitu benderangnya, sampai nggak ada satupun halaman rumah di seluruh kota Yerusalem yang nggak ikut terang benderang malam itu. Wah, satu kota terang semua. Iya, orang-orang kudus dan para rabi bakalan menari semalaman suntuk sambil bawa obor menyala. Mereka lakuin semua koreografi epik ini murni cuma untuk satu hal, merekonstruksi sensasi dan memori tentang tiang api yang dulu mandu mereka di kegelapan gurun itu. Wah, kalau membayangkan hiruk pikuk dan megahnya festival itu ya, ini bikin satu kejadian krusial di Perjanjian Baru jadi sangat amat masuk akal buat saya. Kejadian yang mana tuh? Saya langsung teringat sama momen Yesus di kitab Yohanes pasal 8. Teks itu kan secara spesifik nyebutin kalau Yesus sedang berada di Yerusalem untuk perayaan Sukkot ini kan. Dan kalau saya nggak salah tangkap nih, dia melontarkan satu klaim yang cukup kontroversial di momen tersebut. Sangat kontroversial. Bayangkan timing dan lokasinya nih. Yesus lagi berdiri di pelataran Bait Suci, kemungkinan besar tuh tepat di bawah bayang-bayang menara emas raksasa yang tingginya 23 meter tadi. Api lagi menyala terang banget, orang-orang lagi asik bernyanyi merayakan tiang api masa lalu. Dan tepat di detik itu, Yesus membuka suara dan mendeklarasikan, "Akulah terang dunia." Wah, mind blown sih. Ini tuh kan bukan sekedar dia ngomong, oh saya ini guru moral yang bawa pencerahan hidup gitu kan. Bukan, sama sekali bukan. Dia tuh lagi nunjuk ke arah obor raksasa itu dan secara implisit bilang, kalian lihat semua nyala api ini? Kalian merayakan tiang api yang nuntun nenek moyang kalian di gurun? Nah, tiang api itu tuh sekarang ada di depan muka kalian. Itu aku, gitu kan? Tepat sekali. Bagi telinga orang Yahudi abad pertama yang hafal di luar kepala sejarah mereka, kalimat itu adalah klaim keilahian yang radikal banget. Yesus tuh pada dasarnya lagi memproklamirkan dirinya sebagai Shekima, kehadiran Allah yang menyala-nyala, yang sekarang berinkarnasi dalam rupa manusia. Pantesan aja ya, banyak pemimpin agama saat itu yang marah besar, sampai mau ngelempari dia pakai batu. Bagi mereka kan itu penistaan agama level tertinggi. Tapi bagi kita yang ngerti benang merahnya, itu adalah plot twist paling jenius dari seluruh sejarah Alkitab. Benar.
Dan ngomong-ngomong soal inkarnasi ya, bukankah konsep ini nyambung banget sama ayat yang sangat terkenal di Yohanes 1 ayat 14? Yang bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya ampun, iya. Ini tuh salah satu koneksi linguistik yang paling brilian yang pernah ditulis. Yohanes itu sangat ahli merangkai kata loh. Ingat nggak akar kata Ibrani SKN yang kita bahas di awal tadi? Yang artinya berkemah atau menetap. Iya, syakan yang terus diturunkan jadi kata mishkan atau kemah suci tadi kan? Nah, ketika Yohanes menulis kata diam atau tinggal, dalam teks bahasa Yunaninya, dia tuh nggak milih kata kerja yang sembarangan. Dia secara spesifik menggunakan kata eskenosen, yang secara harfiah artinya tuh mendirikan kemahnya. Wow, berkemah lagi. Dan yang paling mengejutkan, coba perhatikan konsonan dari kata Yunani itu. Eskenosen. Bunyinya tuh memiliki kemiripan fonetis yang sangat presisi dengan sha, ka, n dari bahasa Ibrani tadi. Ya ampun, jadi Yohanes ini sengaja main tebak-tebakan linguistik lintas bahasa gitu ya. Dia sengaja pakai kata Yunani yang bunyinya tuh mirip banget kayak syakan, supaya pembaca Yahudinya langsung ngakep dan sadar bahwa, oh, tubuh Yesus itu adalah mishkan atau kemah suci yang baru. Persis. Yohanes itu sedang memetakan perpindahan dari kehadiran Allah. Dan ini tuh sebenarnya adalah kabar baik yang sangat melegakan loh. Apalagi kalau kita ingat sejarah kelam bangsa Israel. Sejarah kelam yang mana nih? Ingat gak di kitab Yehezkiel pasal 10? Di situ tuh ada momen yang mungkin paling traumatis dalam sejarah mereka. Waktu itu umat Tuhan kan jatuh dalam dosa dan penyembahan berhala yang udah kelewatan banget. Akibatnya Nabi Yehezkiel melihat satu visi yang sangat menyedihkan. Visi apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Shekinah itu secara perlahan bergerak meninggalkan ruang Maha Kudus di Bait Suci Salomo. Kehadiran itu terangkat, lalu pergi ke arah timur, berhenti sebentar di atas Bukit Zaitun dan akhirnya menghilang. Astaga, jadi Bait Suci yang sangat megah dan berlapis emas itu mendadak jadi sekedar cangkang kosong secara rohani ya? Ditinggalkan gitu aja oleh penyertaan Tuhan. Betul. Tapi luar biasanya, ratusan tahun kemudian, Yohanes seolah memberitahu kita bahwa Shekinah itu akhirnya kembali dari arah yang sama. Bukan lagi dalam bentuk pilar badai awan atau api kosmis yang menakutkan, melainkan ia kembali dengan mengendarai seekor anak keledai, turun dari Bukit Zaitun yang sama, masuk ke Yerusalem dan berbalut daging seorang tukang kayu dari Nazaret. Wah, nangis sih merenunginnya. Jadi kalau kita petakan perjalanannya, ada benang merah tipologi yang benar-benar rapi banget ya dari awal sampai akhir. Coba gimana tuh urutannya kalau dipetakan? Jadi Shekinah itu pertama kali muncul dan turun ke Gunung Sinai. Terus dia bergerak turun dan berdiam di kemah suci buatan Musa. Terus ratusan tahun kemudian, dia pindah ke Bait Suci Salomo. Sempat pergi karena dosa umatnya, lalu kembali berinkarnasi secara personal menjadi Yesus Kristus. Perangkuman yang sangat bagus. Dan spoiler alert nih, dari sumber yang kita pelajari, puncaknya nanti ada di kitab Wahyu 21 di akhir zaman kan? Di sana kan diceritakan kalau Yerusalem baru itu nggak butuh lagi matahari atau bulan fisik untuk bersinar. Kenapa? Karena kemuliaan Allah, sang tiang api kosmis itu sendiri yang akan meneranginya secara langsung dan permanen. Karena udah nggak ada lagi dosa yang perlu diselubungi sama awan pekat. Sebuah akhir yang benar-benar sempurna untuk perjalanan panjang kemuliaan Tuhan ya. Setuju banget. Tapi tunggu sebentar nih. Penjelasan ini memunculkan satu pertanyaan kritis buat kita yang hidup di masa sekarang. Yesus kan udah naik ke surga ribuan tahun yang lalu ya. Kita juga jelas belum masuk ke Yerusalem baru di masa depan. Terus masa transisi yang panjang ini gimana ceritanya? Gimana? Apanya maksudnya? Iya, kalau orang Israel zaman dulu kan punya pilar raksasa yang bisa dilihat jelas pakai mata telanjang setiap hari. Di mana tiang panduan itu sekarang? Kita ini orang modern disuruh ngikutin apa? Masa jalan buta? Nah, ini poin yang sangat amat krusial. Dan disinilah terjadi apa yang sering saya sebut sebagai revolusi spasial terbesar dalam sejarah teologi. Ingat, di padang gurun, pilar awan dan api itu posisinya ada di mana? Di luar kemah kan? Di eksterior. Umat manusia tuh harus mendongak ke langit untuk tahu Tuhan mau bergerak kemana. Tapi coba kita perhatikan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2, tepatnya di momen hari Pentakosta. Momen lidah-lidah api itu kan. Bener.
Tapi jangan cuma bayangin itu sebagai mukjizat kembang api rohani aja ya. Api kosmis yang masif dan dulu menyatu di atas Gunung Sinai itu, kini seolah terdistribusi, turun dan hinggap di atas kepala masing-masing individu yang percaya. Wow. Ini tuh adalah pengenapan dari janji revolusioner Nabi Yeremia dan Yehezkiel yang berabad-abad sebelumnya udah bernubuat. Mereka intinya bilang, suatu hari nanti, Tauratku tidak akan kutaruh di luar, tidak lagi ditulis di atas loh batu yang dingin, tapi rohku akan kutaruh di dalam batinmu. Jadi pusat kendalinya ini secara harfiah dipindah ya. Tuhan merenovasi konsep bait suci yang tadinya terbuat dari batu dan tenda kulit hewan, sekarang diubah menjadi tubuh manusia itu sendiri. Tepat sekali, karena masalah terbesar dengan bimbingan eksternal kayak tiang awan raksasa di langit itu adalah ia nggak punya kuasa untuk mengubah hati manusia dari dalam. Buktinya apa? Israel melihat mujizat tiang api itu setiap hari dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka masih aja mengeluh dan berujung menyembah patung anak lembu emas. Bener juga ya. Makanya, melalui Pentakosta, panduan Allah itu diinternalisasi. Roh Kudus kini bertabernakel atau berkemah di dalam batin manusia. Jadi, secara praktis aplikasinya buat kita tuh nggak perlu lagi nyari-nyari awan aneh di langit waktu mau ngambil keputusan penting dalam hidup ya. Sebagai gantinya, kita melatih kepekaan radar rohani kita ke arah dalam, membiarkan Roh Kudus mengkalibrasi keinginan kita, memurnikan motif kita, dan menuntun langkah kita hari demi hari supaya selaras dengan firman-Nya. Itu cara ngejelasinnya yang sangat pas. Kepemimpinan Tuhan itu sekarang beroperasi dari dalam keluar, bukan lagi dari luar ke dalam. Wah, ini bikin saya jadi mikir soal rutinitas bangsa Israel di kitab Bilangan pasal 9 sih. Di situ kan dicatat ada ritme ketaatan yang sangat spesifik dan menarik banget. Mereka tuh mempraktekkan apa yang mungkin bisa kita sebut sebagai jeda kudus atau penyerahan penuh gitu loh. Jeda kudus gimana tuh? Jadi kalau awannya berhenti, ya mereka harus berhenti berkemah. Nggak peduli mereka lagi pengen jalan apa enggak. Kalau awannya diem sebulan, mereka diem sebulan. Kalau cuma semalam terus besoknya awan itu naik lagi, ya mereka harus buru-buru packing, bongkar tenda, dan jalan lagi. Kuncinya tuh cuma satu. Jangan pernah melangkah mendahului awan, tapi juga jangan malas untuk bergerak saat awan udah jalan. Wow, itu adalah seni penyerahan kendali yang jujur aja sangat sulit dikuasai oleh ego manusia kan. Dan kalau kita tarik hikmahnya ke hidup kamu hari ini ya, prinsipnya tuh sama persis. Pertanyaannya, buat kamu yang lagi dengerin, dalam rutinitas pekerjaanmu yang mungkin lagi stuck, atau dalam hubungan asmaramu, atau keputusan karir yang lagi bikin kamu cemas, Ya, coba refleksikan. Gerusu lari mendahuluinya karena kamu ngerasa lebih pinter mengatur jadwal hidupmu sendiri daripada Tuhan. Atau malah sebaliknya nih, Roh Kudus udah ngasih dorongan yang sangat kuat buat berani melangkah, tapi kamu malah nolak bongkar tenda karena kamu terlalu nyaman di zona amanmu. Menohok banget sih pertanyaannya. Kadang kita lupa ya kalau jaminan keamanan yang mutlak itu cuma ada pas kita berani berada di bawah naungan kemuliaannya. Begitu kita maksa keluar dari jalur itu pakai rencana cadangan kita sendiri, kita jadinya telanjang berhadapan sama panasnya padang gurun tantangan hidup. Dan kabar paling melegakannya buat kita semua, Yesus tuh memberi janji kovenan baru yang jauh lebih superior daripada yang dialami umat di zaman Musa. Di Yohanes 14 ayat 17, Yesus berjanji bahwa roh kebenaran itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Selama-lamanya ya? Iya. Awan itu nggak akan pernah tiba-tiba diangkat pergi meninggalkanmu sendirian tersesat di tengah krisis. Kehadirannya itu kini dikunci secara permanen di dalam dirimu. Janji yang luar biasa melegakan. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan tuh nggak cuma sekedar ngasih kita kompas atau peta jalan ya, tapi Dia sendirilah jalannya. Sang navigator yang terus stay menemani kita di kursi penumpang kehidupan kita, bahkan di setirnya. Bener banget. Nah, sebelum kita selesai membahas sumber-sumber yang luar biasa ini, saya mau ninggalin satu hal buat kamu renungkan sambil lanjutin aktivitasmu hari ini. Kalau benar tubuhmu itu sekarang secara harfiah adalah Mishkan, yaitu kemah suci berjalan yang membawa Shekinah atau api kehadiran Tuhan itu kemana-mana, bagaimana fakta gila itu seharusnya mengubah caramu menatap dirimu sendiri di cermin pagi ini? Sebuah perenungan yang dalam banget. Dan yang lebih penting lagi ya, ketika teman sekantormu, keluargamu, atau bahkan orang asing yang berinteraksi denganmu hari ini, apakah dari sikap dan kata-katamu mereka bisa merasakan teduhnya awan perlindungan Tuhan dan hangatnya api kasih-Nya? Coba deh pikirkan itu. Terima kasih udah mengeksplorasi topik ini bareng kita.
Dan sampai jumpa. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.